Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode 8, yang mana vlog ini berisi cerita tentang kehidupanku setelah lulus kuliah. Oke, sebelum masuk ke cerita hari Senin, aku tadi kepikiran kalau perubahan yang terjadi pada hidupku setelah lulus kuliah yang paling ketara atau yang paling kelihatan itu adalah dari jarangnya aku nonton film. Jadi kalau frekuensi nongkrongnya masih sama, masih sering nonton YouTube, masih sama frekuensinya, main Mobile Legends masih sama, dengerin podcast masih sama, kerjaan juga masih sama, masih segitu-segitu aja, nggak jadi lebih banyak gitu. Cuma aktivitasnya jadi lebih banyak karena aku ya bikin konten sendiri gitu ya. Jadi kayak bikin konten ini, jadi ada kegiatan lain sehingga aku nggak punya waktu luang untuk nonton film, untuk baca komik. Itu yang paling ketara sih. Nah, kan aku biasanya langganan Netflix tuh. Itu udah sekitar 4 atau 5 bulan aku nggak langganan lagi, udah nggak nonton film apapun lagi. Itu semenjak dari aku ngerjain skripsi sampai bulan ini, di bulan September ini, belum nonton film, belum nonton series. Kalau pengen sih pengen ya, ada beberapa film yang pengen aku tonton. Tadi mau ngomong nggak ada waktunya, tapi sebenarnya bisa aja sih kalau aku luangin, tapi kayak nggak ada energinya buat nonton film gitu. Ya dari sedikit pikiranku aja lagi ngelamun dan berkontemplasi, keluarnya pikiran seperti itu. Di minggu ini ceritanya akan banyak diisi dengan merayakan coffee shop temenku yang akhirnya buka. Minggu lalu soft opening, di minggu ini dia akan grand opening. Jadi ini akan merangkum cerita tentang merayakan coffee shopnya temanku. Oke, masuk di hari Senin 16 September 2024. Jadi aku dimintain tolong sama temanku untuk bikin konten coffee shopnya, konten untuk Mari Bicara Coffee atau Marbik. Itu mulai dari sore, sekitar jam 4 sore gitu sampai malam. Jadi aku di sana foto-foto, bikin video juga, bikin video ambience, bikin video barista, bikin kopi gitu. Terus di sana aku juga ngedit fotonya tipis lah, aku edit tipis gitu. Belum selesai. Nah, ternyata teman-temanku yang cewek, teman-teman SMA ini datang juga, mampir ke Mari Bicara Coffee. Jadi disitulah aku ikut gabung, nongkrong, ngobrol-ngobrol sama mereka. Masuk di hari Selasa. Di hari Selasa tuh aku ngedit konten, foto, dan video untuk Mari Bicara Coffee. Nah, itu dari siang mungkin sampai malam. Nah, jadi kemarin tuh aku ada rekam videonya juga pakai kamera aku, pakai Fuji. Kemudian aku mikir kayaknya coba ngedit di CapCut deh, coba ngedit lewat HP gitu. Cuma aku ragu mungkin bakal berat ya, karena kan kamera dari video dari kamera kan size-nya besar gitu. Terus aku coba pindah, aku kirim ke HP, dari HP aku edit lewat CapCut dan ternyata ganteng banget, enak banget ngeditnya. Lebih enak timbang Premiere Pro malah kalau di laptop, karena laptopku kentang ya. iPhone ini bagus sih buat ngedit di CapCut itu. Terus malamnya aku cari makan, beli gebrekin sama beli gorengan, makan terus tidur. Hari Rabu, di hari Rabu pagi lagi-lagi aku beri gebrekin buat sarapan. Nah, sejauh ini ayam goreng dengan sambal geprek terbaik menurut aku masih dipegang sama gebrekin. Jadi aku cukup sering beli gebrekin karena emang beneran enak. Harganya juga ya cukup oke lah. Terus malamnya aku pergi ke warkop, ke pusat, sambil ngedit video Dedak Sinten. Dedak Sinten ini aku editnya ya tipis sih di sana waktu nongkrong tuh. Karena aku cicil pelan-pelan ya, karena kalau kayak gitu gak selesai-selesai. Jadi aku cicil pelan-pelan, ngeditnya dikit doang. Habis itu nongkrong sama temen-temen, ngobrol, main domino pasti. Nah, di hari Kamis tuh dari pagi sampai sore itu aku lanjutin ngedit video Dedak Sinten. Malamnya aku mampir ke Marbik, ke Mari Bicara Coffee. Dari situ aku nongkrong sama temen-temen, aku ada ngedit tipis juga kayaknya, seingat aku.
ya ada ngedit tidak sinten aku lanjutin ngedit tipis. Jadi setiap aku nongkrong aku usahain bawa laptop, aku cicil ngedit juga, ngedit terus udah, terus di sana nongkrong ngobrol-ngobrol main domino pasti. Terus itu sampai malam banget, sekitar jam 12 jam 1 itu udah tutup, semua udah pulang. Terus kita berempat, ada aku, Jakpar, Nadian, sama Yonas. Kita akhirnya pindah masuk ke dalam, terus kita main domino di dalam sambil makan-makan, sambil minum-minum juga. Hari Jumat ini aku nggak banyak kemana-mana, jadi paginya aku beri gebrekin lagi gebrekin. Terus dari pagi itu sampai malam aku ngedit video tidak sinten itu sampai malam. Terus malamnya aku beli ayam goreng sambelan tapi. Terus udah sambil ngedit selesai. Jumat gitu doang sih kegiatannya. Nah di hari Sabtu nih grand opening dari Mari Bicara Coffee. Nah aku dimintain tolong sama temanku lagi untuk foto dan video acara grand openingnya. Ada cukup banyak kegiatan lah di sana. Nah sebelum berangkat aku beli makan. Aku beli makannya online lewat Shopee Food di dekat rumah. Aku beli ayam geprek lagi, tapi bukan dari gebrekin. Kali ini apa yang nama tokonya? Nama warungnya Secret Food. Nah sore jam 3 aku berangkat ke Mari Bicara Coffee. Dan di sana aku mulai foto-foto, video-video. Ada acaranya tuh, ada live graffiti, ada doa dan tumpengan, terus ada musik performance, itu ada rap hip hop gitu. Terus ditutup dengan Om Yons berkaraoke. Itu kita berkaraoke aja sih, itu dipadu sama Yonas dan ada Nadian juga. Udah di sana nyanyi bareng pengunjung dan seru sih, cukup seru, gokil banget. Itu acara selesai sebenarnya jam 11 jam 12. Terus ya lanjut nongkrong, ngobrol-ngobrol, main domino itu sampai jam 2 atau enggak jam 3-an gitu. Terus akhirnya pulang. Oke, baru aja pulang dari acara grand openingnya Mari Bicara Coffee. Terus pulangnya aku lapar, jadi beli nasi campur. Nah masalahnya adalah tiba-tiba aku pulang, lihat di kasur ada nasi juga. Double jadi makannya. Ya udahlah. Nah ini kan aku pulang jam 3 tuh, sampai rumah, habis makan, terus aku ngedit foto sama videonya. Aku selesaiin semua di pagi itu, biar nggak ada editan lagi gitu. Jadi aku langsung cepet edit foto, aku langsung edit video, itu selesai mungkin sekitar jam 6 atau jam 7. Terus aku dimintain ibuku buat nyanter beli pecel seperti biasa, dan beli pecel. Di sana aku beli sampel yang enak itu. Terus udah pulang tidur. Nah habis itu aku bangunnya tuh siang. Kemudian siang aku lanjut nongkrong lagi, nyamperin teman-teman di sana ya, di warkop, ngobrol, main domino seperti biasa gitu, sambil aku ngelanjutin video tidak sintennya. Nah sebenarnya bisa dibilang agak lama ya aku ngedit video tidak sinten ini. Selain karena akunya ada aktivitas lain dalam seminggu itu. Sebenarnya kan dalam seminggu tuh aku masih sempetin ngedit juga, meskipun sedikit, meskipun ada kegiatan lain, meskipun nongkrong aku bawa laptop, aku ngedit juga di coffee shop, di warkop gitu, aku sempetin buat ngedit, tapi tetap aja jadinya lama gitu. Karena faktor laptop juga, karena laptopnya nggak bisa dibuat ngedit ngebuat gitu ya. Tapi ada faktor lain yang rasaku adalah ada beban tanggung jawab ketika aku bikin video yang semacam ini gitu, kayak wedding, lamaran, ulang tahun, tidak sinten gitu. Ada apa ya, beban tanggung jawab gitu, untuk bikin videonya bagus gitu. Karena aku pingin bikin videonya bagus, jadi aku ngeditnya kayak
wah ini harus sempurna nih, ini harus nggak boleh banyak goyangnya, ini harus gimana, preview beberapa kali, warnanya aku grading sampai bagus gitu. Itu yang ngebuat aku ngeditin jadi lama juga gitu. Jadi ibaratnya videonya tuh bukan hanya sekedar bagus, tapi kayak harus ada cerita, harus ada rasanya gitu. Dan itu memang berat banget sih buat aku. Padahal aku udah lama loh bikin video-video kayak gini, tapi masih beban tanggung jawabnya masih terasa nggak enak gitu. Karena kalau dibandingin dengan aku bikin konten coffee shop tuh di hari Senin dan di hari Sabtu, itu gak ada beban sama sekali. Bikinnya juga cepet, langsung aku edit, langsung selesai, langsung aku kirim. Gak ada beban kayak harus keren gitu, gak harus bagus. Karena kalau jelek pun aku bisa ulang. Kalau aku misal bikin video coffee shop atau bikin video produk tuh, kalau misal videonya jelek, aku bisa ulang tuh, bisa aku samperin lagi gitu. Tapi kalau pernikahan, lamaran, ulang tahun, terasienten ini kan gak bisa diulang ya. Kalau udah di rumah aku edit terus, aduh videonya jelek nih, ya udah nggak bisa, masa nikah lagi, nggak mungkin kan. Jadi itu sih hal-hal kayak gitu yang membuat beban tanggung jawab moral kepada klien jadi membebani aku dan ngebuat, nggak tahu ini mungkin alasan aja sih, cuma itu yang aku rasain. Dan itu jadi alasan kenapa aku kalau bikin video atau aku kalau ngedit video itu lama banget gitu, karena ada beban itu tadi. Tapi sebenarnya lebih ke editingnya sih yang membebankan itu ya, bukan waktu ngerekam. Waktu rekam enak, santai-santai aja, apalagi kalau wedding gitu, menyenangkan gitu. Cuma waktu pulang tuh, waktu ngedit, aduh udah tuh kacau banget sih. Tapi ya gitulah, itu tadi adalah cerita seminggu aku di episode kali ini. Oh, aku juga menyadari di beberapa video ini sebenarnya ada peningkatan sih, dari yang episode 1 sampai sekarang sih ada cukup banyak peningkatan. Cuma dari audio nih yang masih aku pengen tingkatin lagi, karena ketika aku edit dan aku dengerin ya, ada banyak suara-suara yang di luar kontrol aku. Ini kayak ada suara ayam nih, harus kayaknya sih masuk di sini gitu. Ada suara ayam, ada suara anak kecil lari, ada suara lain-lain gitu. Dan ini juga aku kipasnya aku nyalain sih kali ini karena cuacanya panas banget tadi, tapi udah mulai mendung, jadi ini agak gelap. Ya. Dan ada banyak gangguan lain, tapi ya itulah, karena emang rekamnya di kamar ya, di rumah. Kalau di studio gitu mungkin bisa ada banyak hal yang bisa dikondisikan, ada hal-hal di luar kendaliku yang nggak bisa aku kendalikan, jadi ya udahlah seadanya aja. Oh, ada satu lagi, jadi update untuk Shopee Video, ada komisi yang masuk lagi. Komisinya masuk sebesar 15.000, cukup banyak kali ini. Itu dari penjualan Rubik. Jadi aku upload juga video Rubik. Itu Rubik harga berapa ya? Harga 200 sampai 300-an gitu. Jadi dapat komisi sekitar 4-5%. Jadi dapat 15.000. Seperti yang aku bilang, target dari Shopee Video ini kan per bulannya minimalnya 10.000 aja udah cukup. Dan di bulan September ini dapat komisi 15.000. Jadi ya udah oke lah. Semoga di bulan depan, di bulan Oktober bisa 10.000 lagi sih. Semoga ya. Dan udah, itu tadi adalah ceritaku selama seminggu. Terima kasih. Kita lanjut minggu depan. Mantap.